Ini dia handphone baru yang dijual secara eksklusif di Lazada. Infinix Zero 3. Ya, kalau di bahasa Indonesiain artinya 03. Di sini dengan Ridwan lu kita review Infinix Zero 3 RL Gadget. Infinix selalu mempunyai strategi yang unik dalam melakukan penjualan dan distribusi handphone-handphonenya. Satu pintu, hanya eksklusif melalui Lazada. Sehingga untuk awal-awal harga yang berada di pasaran berbeda dengan bandrol yang ada. Ayo kita lihat apa aja yang ada di dalam pembelian Infinix. Yang pertama lu dapat handphonenya. Asli, ini premium banget desainnya. Yang kedua, soft case atau sering disebut juga dengan jelly case. Yang ketiga, kabel data yang berfungsi sekaligus sebagai kabel charger. Yang keempat, charger dengan output 2 ampere serta dilengkapi kepala chargernya 2 jenis, colok kaki 2 dan colok kaki 3. Yang kelima, buku atau kartu garansi dengan keterangan letak service center resminya. Yang keenam, buku panduan yang bakal lu taruh di box doang. Yang ketujuh, terakhir, colokan untuk mengeluarkan tempat SIM dan micro SD. Ini dia semua yang lu dapat dari pembelian Infinix Zero 3. Asli ini HP anti mainstream banget. Apa aja? Yang pertama, lekukan. Lekukannya patah di setiap sisinya dan menu ini menurut gua keren banget. Yang kedua, back cover premium. Ya, soalnya pakai efek-efek kaca mirip sama back covernya Samsung S6 dan S7, jadi kelihatannya premium. Yang ketiga, kameranya 20,7 megapiksel. Benar-benar gak ada lawannya untuk kisaran harga yang sama. Yang keempat, flash untuk kamera depannya. Bisa bayangin gak lo, kalau misalnya pakai mode beauty yang dipakein lagi flash, muka lu jadi nambah ganteng dan cantik banget dah. Yang kelima, penempatan slot micro SD dan slot SIM cardnya ada di kanan dan kiri. Slot SIM card colok di kanan dan slot micro SD colok di kiri. Zero 3 mempunyai layar dengan ukuran 5,5 inch dengan panel IPS resolusi Full HD 1080x1920 pixels. Dan mempunyai sudut pandang yang oke sampai 178 derajat, hampir datar. Ya, gua rasa rata-rata paling miring kalau pemakaian normal ada di sudut 120 derajat lah. Jadi dengan ukuran dan resolusi segitu, buat kegiatan multimedia dan gaming lu enak deh. Tapi sayangnya menurut gua untuk urusan performa di bawah matahari ini masuk kategori jelek. Layarnya gelap walau brightness-nya udah di gua fullin. Ditambah lagi layarnya jadi tempat fingerprint. Jejak-jejak jari lu yang berminyak bakal ketinggalan di sini. Walau gitu layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 3 loh. Jadi aman kalau lu nggak pakai anti gores. Cuma saran gua, mending lu pakein anti glare supaya jari-jari lu yang berminyak nggak akan ketinggalan di sini. Untuk urusan display warnanya, ini HP juara, jernih cuy. Ditambah kerapatan pixelnya udah 440 ppi, sadis. Untuk bezelnya lumayan tipis lah, tapi ya nggak tipis banget sih. Untuk tepian atas dan bawahnya menurut gua agak panjang. Coba aja tepian bawahnya dibuat sebagai tempat tombol kapasitif, pasti nggak terlalu panjang kelihatannya. Fitur yang menurut gua penting banget kebetulan ada di sini yaitu LED notification. Untuk di belakangnya seperti yang gue bilang di awal, lekukan patahnya keren, ditambah dengan bahan berbalut metal jadi kesannya kokoh banget. Infinix Zero series yang memang gua tahu itu mengusung cutting edge design yang tujuannya agar penggenggaman lu ke HP itu nggak licin. Kebetulan warna yang gue review sekarang adalah warna gold. Infinix Zero 3 di Indonesia ada dua pilihan warna yaitu gold dan grey.
Bagian belakang itu ditutup dengan plastik berefek kaca serta di bagian dalamnya ada motif kotak-kotak kecil dengan silang di bagian tengahnya. Jadi membentuk 4 segitiga di dalam kotak dengan efek warna dan lapisan plastik di atasnya memberikan kesan 3D kayak ada piramid-piramid kecil lah di dalamnya. Di webnya desain kayak gini dinamain Ultra Fine Crystal Texture. Nah, ini senjata Infinix Zero 3 yang nggak punya di HP-HP sejawatnya. Kamera 20,7 megapiksel. Letak kamera ada di pojok atas, dikasih list kayak berbahan metal gitu. Tapi gua ragu nih plastik apa chromean ya. Oh ya, di bawah kameranya dikasih tulisan cat chrome bertuliskan 20,7 megapiksel. Jadi lu bisa norak-norakan dan sama teman-teman lu. Lihat nih, kamera HP gue 20,7 megapiksel. Ada tulisannya coy. Untuk urusan berat dan grip HP, ini masuk dalam jajaran HP yang ringan loh. Beratnya setara sama HP ukuran 4,7 in lah. Infinix Zero 3 juga nempel banget di tangan, jadi nggak gampang jatuh, asal jangan dilepas aja kan. Infinix Zero 3 menggunakan UI buatan sendiri, yaitu XUI dengan versi 1Z30. XUI ini nggak ada kustomisasi yang banyak dan bener-bener standar banget. Lu nggak bisa ganti efek-efek transisi antar layar, tapi jangan salah. Justru kalau gue pribadi lebih suka seperti ini, jadi kerasa ringan. Karena kalau terlalu banyak efek saat aplikasi banyak digunakan suka lag. Ada yang unik saat lu ngelihat tombol kapasitifnya. Kalau udah di HP yang lainnya biasa cuma ada 3 tombol. Di Infinix Zero 3 lu dikasih 4 tombol kapasitif. Lalu gunanya buat apa? Gunanya buat ini. Tara, tombol kapasitif lu hilang. Guna banget buat ngebesarin wilayah layar lu. Bisa lu pakai jadi nonton video atau main game yang lebih gede kan. Tadi di awal gue sempet bilang soal tepian bawahnya yang agak panjang, dan seandainya tombol kapasitifnya ada di bawah pasti nggak kelihatan panjang. Nah sekarang gue mau compare dengan OnePlus X sebentar. OnePlus X juga bisa ngilangin tombol kapasitif di layarnya dan dipindahin ke bawah. Ngarepnya sih juga bisa awalnya pas gue ilangin tombol kapasitif layarnya. Ternyata nggak bisa. Yang asik di XUI ini juga ada fitur double tap to wake quick start yang berfungsi sebagai shortcut saat HP ini keadaan mati, dan lu bisa atur shortcutnya apa aja. Serunya lagi, lu kalau mau screenshot tinggal taruh 3 jari lu ke layar terus usap ke bawah atau ke atas. Di XUI juga ada hot note, tapi gue belum tahu fungsinya apa. Kayaknya sih transfer file antara handphone Infinix kali ya. Walau XUI nggak ada kustomisasi untuk transisi, sebagai gantinya XUI memperbolehkan mengganti tema yang ada. Walau sebenarnya agak ketinggalan ya temanya. Font dalam XUI juga bisa diganti-ganti. Terdapat pilihan cukup banyak juga untuk jenis font yang bisa di-download. XUI juga ngasih aplikasi sistem manager yang berfungsi mirip sama Clean Master. Gue bahas yang bedanya aja ya. Aplikasi manager ini bisa ngaturin aplikasi yang lu install, mulai dari auto startnya, notifikasinya, uninstall, install aplikasi, blok aplikasi, move to SD, dan force stop. Yang bingungin gue adalah auto start manager. Di sini menurut gue nggak berjalan semaksimal MIUI. Seperti contoh Telegram dan BBM, gue udah centang supaya itu aplikasi bisa auto start walaupun sudah ditutup, tapi notifnya tetap nggak masuk. Jadi supaya notifnya masuk, gue akan jelasin di video gue berikutnya. Makanya jangan lupa subscribe channel gue ini. Masih di dalam sistem manager, XUI juga memungkinkan kita ngatur berapa lama baterai yang kita ingin gunakan. High performance mode, biasanya lu gunain untuk main game supaya nggak patah dan grafisnya maksimal. Normal mode ya buat lu yang normal-normal aja, penggunaannya nggak bisa lu yang abnormal. Power saving mode ini lebih ngebuat baterai lu irit, karena di mode ini saat layar HP lu mati, semua running background aplikasinya nggak bisa nyedot internet lo. Otomatis segala chatting lu nggak akan masuk kalau lu nggak nyalain nih HP. Ultra power saving, nah ini berguna saat lu bener-bener baterai sekarat tapi lu masih mau kontak sama orang. Ibaratnya dalam sekejap HP ini jadi kayak HP telepon SMS doang. Fungsi yang bisa lu pakai cuma telepon, SMS, note, kalkulator, sound recorder, dan jam. Ingat sama HP Nokia dulu kan? Nah, mirip gitulah. Selain itu, XUI juga ngasih standby network management.
Mirip-mirip sama power saving, tapi ini berjalan dengan memblok internet dari aplikasi yang diinstal saat HP lu dalam keadaan standby. Saran gue sih matiin aja biar notif-notif dari chat lu masuk secara real time. Untuk urusan dapur pacu, Infinix Zero 3 make MediaTek Helio X 10 octa-core 2,2 GHz dengan GPU Power VR G6200 serta dipasangkan dengan RAM 3 GB tambah internal storage-nya 16 GB. Kalau masih kurang, lu bisa tambahin SD card. Paket komplit yang lu dapet dengan harga segini. Waktu gua mainin game bener-bener semuanya nggak ada kendala. Main Sniper Assassin 3D dengan grafis maksimum pun nggak ada lag. Padahal belum pakai mode high performance loh. Begitu juga main Crossy Road, grafisnya rasanya mulus. Sayangnya gua ngerasain panas berlebihan di belakangnya begitu main lebih dari 10 menit. Infinix Zero 3 itu mendukung 5 sentuhan untuk multitouch-nya. Lagi-lagi gue bilang ini wajar karena rata-rata lu pakai handphone nggak mungkin kan sampai 10 sentuhan. Untuk masalah baterai di Infinix Zero 3 ini mengusung 3300 mAh. Saat gue nyobain dengan biasa pakai wifi, pakai telepon biasa, terus juga kegiatan chatting biasa, itu bisa sampai tembus di 4 jam 40 menit. Padahal gue ngarep lebih. Nah, untuk urusan skor benchmarknya itu dalam mode normal, gue pernah coba tes itu sampai 40 ribuan. Untuk high performance itu bisa sampai di 50 ribuan. Nah, kalau untuk urusan speaker, Infinix Zero 3 mengusung Hi-Fi atau bisa disebut High Fidelity yang katanya dipakai di iPhone 6 ke atas. Nah, kita coba nih kualitas suaranya. Tapi sayangnya begitu handphone ini ditaruh secara datar, mendem deh suaranya. Karena speakernya di belakang. Nah, pasti ini segmen yang paling ditunggu. Kamera 20,7 megapiksel ini diusung oleh Exmor RS Sony IMX230 dengan sensor CMOS dengan kecepatan bidik fokus hingga 0,1 detik. Kayak Zenfone laser gitu, plus juga instant capture-nya. Fitur yang ada di dalam kamera ini boleh dibilang gak sewah besar megapikselnya. Yang pertama mode normal, untuk orang normal tentunya ya. Yang kedua mode profesional, bisa ngatur ISO dari 100 sampai 1600. Shutter speed dari paling kecil sampai 10 detik. White balance sampai manual fokusnya yang ditulis micro. Awalnya sempat bingung micro tuh buat apa ya. Yang ketiga mode beauty, lu bisa atur tuh sampai beberapa banyak beauty lu yang lu mau. Yang keempat mode night, buat foto malam-malam tentunya. Yang kelima mode panorama, yang bikin foto jadi memanjang. Yang keenam mode pip, mode unyu-unyuan kali ya, bisa double kamera lu pakai. Untuk filternya ada memori, whiteboard, mono sampai negatif. Untuk setting kameranya yang gue bahas adalah yang di luar standar ya. Yang pertama custom volume button. Lu bisa atur tombol volume, lu bisa buat zoom, shortcut langsung video, sama jadi tombol jepret foto. Touch capture, buat jepret foto dengan sentuh layar. Kalau nggak dinyalain itu buat fokusnya. Ketiga, capture shoot and smile shoot. Ini berguna buat moto selfie rame alias wifi. Biasanya tangan lu membentuk peace, HP akan moto, muka lu senyum, HP juga akan moto. Yang keempat, EIS. Buat stabilin video lu kalau lagi jalan biar nggak terlalu goyang. Yang kelima, video quality. Ini dia, bisa bikin video 4K alias 4 kali lebih besar dari Full HD. Ini sebagai perbandingannya Full HD dan 4K. Untuk mode video cuma ada dua, normal dan slow motion. Sayangnya tidak ada pengaturan profesional dalam mode video. Mode slow motion yang dimaksud mungkin menaikkan FPS. Mungkin standarnya sekitar 30 jadi 120 fps. Oke, sekarang kita langsung lihat hasil dari jepretan kamera sakti ini.
Nah, kita masuk ke kesimpulan. Waktu gue bawa HP ini ke kantor, pada nanya rata-rata handphone apaan nih? Padahal hampir semua fasilitas yang lu dapetin dari handphone itu, handphone Infinix Zero 3 ini bisa sampai sama dengan handphone harga 5 jutaan. Flagship killer bro. Nah, kalau misalnya Fer ngomong soal kamera kali ya, ini unggulan dari handphone ini kan kameranya 20,7 megapiksel. Jujur kurang greget hasilnya. Padahal gue berharap lebih untuk hasil dari kameranya, dan gue akan siapin khusus kamera khusus untuk review kamera dari Infinix Zero 3. Makanya lu langsung subscribe channel gue ini supaya bisa dapet update videonya. Untuk lu yang memang benar-benar ngandelin kualitas yang sesungguhnya dari handphone flagship, gua rasa lu masih tetap beli flagship yang ke atas deh, seperti S7 atau 6S. Karena biar kata kecil di atas kertas, kualitasnya tetap di atas jauh dibanding Infinix Zero 3. Tapi ya tinggal mikir, ada harga ada kualitas. Tapi asli gue jujur, nih HP rekomen banget untuk harga 2,6 juta saat gue beli kemarin di flash sale Lazada. Sekian video review Infinix Zero 3. Subscribe channel gue ini kalau lu mau dapetin info-info update gadget lain dari gue. Oke, see you.